Jumpa lagi bersama dalam Mr. 99 Trans, mengutamakan kenyamanan bukan kecepatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel dalam Mr. 99 Trans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Dalah MR99 Tran. Alhamdulillah pada malam hari ini saya berada di MTS Miftahul Huda Jatisari dengan agenda mau mengantarkan perjalanan Wali Jatim atau Wali 5. Semoga perjalanan mulai berangkat sampai pulang diberi keselamatan dan para penumpang diberi kesehatan. Oke guys, perjalanan dimulai dengan tujuan pertama Mbah Said Sulaiman yang ada di Mojo Agung. Alhamdulillah kita sudah sampai tujuan pertama, makam Mbah Said Sulaiman yang berada di Mojo Agung. Makam Mbah Said Sulaiman buka 24 jam setiap hari dan selalu banyak orang berziarah dengan maksud berdoa kepada Allah dengan bertawasul di makam Mbah Said Sulaiman. Selanjutnya kita meneruskan perjalanan kedua menuju makam Syekh Jumadil Kubro yang berada di Troloyo, Trowulan, Mojokerto. Alhamdulillah kita sudah sampai tujuan kedua, makam Syekh Jumadil Kubro yang berada di Troloyo. Untuk menuju ke makam Syekh Jumadil Kubro kita perlu naik ojek biar tidak terlalu capek, soalnya jaraknya dari parkiran sampai ke makam kurang lebih 400 meter atau kurang dari setengah kilometer. Syekh Jamaluddin Husain Al-Akbar atau yang akrab disapa dengan Syekh Jumadil Kubro dan sering disebut bapaknya Wali Songo dan memiliki garis keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Oke guys, para penumpang sudah datang. Selanjutnya persiapan untuk meneruskan perjalanan menuju ke makam Mbah Kholil yang berada di Kota Bangkalan. Perjalanan dimulai, semoga selamat sampai tujuan. Alhamdulillah kita sudah sampai di makam Mbah Kholil yang berada di Kabupaten Bangkalan. Ya, perjalanan kurang lebih dari Syekh Jumadil Kubro menuju ke makam Mbah Kholil membutuhkan waktu 2 jam karena perjalanan sepi di waktu malam hari. Mbah Kholil adalah ulama yang cerdas dari Kota Bangkalan, Madura, dan termasuk murid dari Kiai Muhammad Nur dari Pondok Pesantren Langitan, Tuban. Cuaca sekarang lagi hujan guys, semoga hujan cepat reda biar tidak mengganggu aktivitas para jamaah yang sedang berziarah di makam Mbah Kholil. Selanjutnya kita meneruskan perjalanan menuju makam Sunan Ampel yang berada di Surabaya. Alhamdulillah kita sudah sampai di makam Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Asmoro Kondi dan ibunya adalah putri dari Raja Kampa. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat dan istrinya bernama Nyi Ageng Manila. Sunan Ampel adalah salah satu wali Songo yang berjasa besar dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Kedatangan Sunan Ampel di Nusantara karena diutus Raja Majapahit Kartawijaya untuk memperbaiki perilaku masyarakat di wilayah Majapahit. Oke guys, setelah dari Sunan Ampel kita akan meneruskan perjalanan menuju ke makam Sunan Giri yang berada di Kota Gresik.
Alhamdulillah kita sudah sampai di makam Sunan Giri. Tapi sekarang kita parkir di makam Sunan Prapen. Sunan Giri adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq dari Malaka dan ibunya bernama Dewi Sekardadu, putri dari Menak Sembuyu, penguasa kerajaan Belambangan. Sunan Giri mempunyai ibu angkat yang bernama Nyai Ageng Pinatih. Nyai Ageng Pinatih menemukan Sunan Giri ketika berada di Selat Bali. Kita sarapan dulu guys sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke makam Syekh Maulana Ishaq yang berada di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Perjalanan dimulai, semoga selamat sampai tujuan. Alhamdulillah kita sudah sampai di makam Syekh Maulana Ishaq yang berada di Desa Kemantren, Paciran, Lamongan. Syekh Maulana Ishaq adalah ayah dari Sunan Giri dengan ibu Dewi Sekardadu. Setelah dari makam Syekh Maulana Ishaq, selanjutnya kita akan menuju ke makam Sunan Derajat. Dan sebelum ke makam Sunan Derajat, kita akan sowan dulu ke pondok pesantren Sunan Derajat. Perjalanan dimulai.
Alhamdulillah kita sudah sampai di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Jadi sebelum ke makam Sunan Derajat, kita sowan dulu di kediaman Bapak Kiai Abdul Ghafur selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat. Setelah ini kita langsung menuju ke makam Sunan Derajat yang tidak jauh dari lokasi Pondok Pesantren Sunan Derajat. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di makam Raden Qasim atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Derajat. Cara Sunan Derajat dalam mengenalkan agama Islam kepada masyarakat adalah melalui media seni seperti gamelan, suluk, dan tembang pangkur. Dalam berdakwah, Sunan Derajat mengedepankan kebijaksanaan atau dikenal dengan metode dakwah bil hikmah. Di antara ajaran Sunan Derajat yang terkenal adalah prinsip pepalipitu dan catur wulung. Selanjutnya kita meneruskan perjalanan menuju ke makam Syekh Asmoro Kondi yang berada di Palang, Kabupaten Tuban. Alhamdulillah kita sudah sampai di makam Syekh Asmoro Kondi yang berada di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Asmoro Kondi adalah ayah dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat dan kakek dari Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Asmoro Kondi adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro. Selanjutnya kita meneruskan tujuan terakhir, yaitu Sunan Bonang yang ada di Kota Tuban.
Alhamdulillah kita sudah sampai tujuan terakhir, yaitu Sunan Bonang yang ada di Kota Tuban. Sekarang kita parkir di parkiran Pantai Bum, jadi berada di sebelah utara alun-alun Tuban. Dari parkiran kita bisa naik becak atau jalan kaki. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi di Lasem dan meninggal tahun 1525 di Pulau Bawean. Raden Maulana Mahdum Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel. Sebelum video ini berakhir, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap Bapak dan Ibu Guru MTS Miftahul Huda Jatisari yang telah mempercayakan perjalanannya bersama Dalah MR99 Tran. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan atau pelayanan yang kurang memuaskan dari kru Dalah MR99. Harapan saya Anda puas dan agenda selanjutnya bisa bekerja sama lagi dengan Dalah MR99 Tran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Dalah MR99 Tran. Terima kasih.